Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Sebuah keluarga kecil di sebuah kota di Pulau Jawa yang tampak sempurna di mata banyak orang, namun di dalamnya menyimpan bara yang siap menyala kapan saja. Pak Sanusi, seorang pria pekerja keras, telah menghabiskan hampir 1 dekade dalam pernikahannya dengan Ibu Ratna. Mereka memiliki 2 orang putra, Adi yang berusia 8 tahun dan Edo yang masih 5 tahun. Keluarga ini bukan keluarga biasa. Pak Sanusi adalah pengusaha furnitur paling ternama di kota itu. Seorang lelaki yang memulai segalanya dari nol. Dulu, tangannya kasar oleh serbuk kayu, keringatnya bercucuran di bengkel kecilnya, tapi berkat kerja keras dan ketekunannya, kini ia dikenal sebagai pria sukses, disegani, dihormati, dan dijadikan panutan. Namun, di balik keberhasilannya, ada sosok lain dalam rumah tangganya yang begitu berbeda. Ibu Ratna, istrinya, adalah wanita yang hidup dalam bayang-bayang kemewahan. Ia adalah perempuan sosialita, seseorang yang lebih mementingkan gengsi dibandingkan kenyataan hidup. Baginya, segala sesuatu harus berkelas, bermerek, dan tentu saja berharga fantastis. Ini bukan tanpa alasan. Sebelum menikah dengan Pak Sanusi, ia adalah putri seorang konglomerat ternama, hidup bergelimang kemewahan. Namun, nasib berkata lain. Kekayaan keluarganya hancur dalam sekejap akibat kasus korupsi yang mencoreng nama baik mereka. Segala yang ia miliki lenyap, menguap begitu saja. Dan meskipun hidupnya kini telah kembali mapan, ia tak pernah bisa melupakan masa-masa ketika dirinya berada di puncak. Ia ingin kembali ke sana, tak peduli dengan cara apa. Pak Sanusi, meskipun menyadari sifat istrinya, selalu berusaha menuruti semua permintaannya. Ia ingin istrinya bahagia, ia ingin keluarganya tetap utuh. Tapi ia tidak tahu ada sesuatu yang mengintai di balik kebahagiaan palsu itu. Suatu hari, Ibu Ratna mendapat ajakan dari seorang karibnya. Sebuah tawaran yang menggoda. Arisan berlian, sebuah permainan penuh gengsi dengan nominal uang yang tidak masuk akal. Semua perempuan di lingkarannya tergabung di dalamnya. Semua teman-temannya yang ia anggap sebagai tolok ukur kehidupannya mendorongnya untuk bergabung. Dan tanpa berpikir panjang, ia mengiyakan. Setiap bulan ia harus menyetor uang sebesar 500 juta rupiah. Angka yang mungkin akan membuat kebanyakan orang gemetar, tapi bagi Ibu Ratna, itu hanyalah jumlah kecil. Suaminya memiliki usaha yang sedang melambung tinggi, uang bukanlah masalah. Tanpa ragu, ia mulai menarik dana dari rekening keluarga, mengalirkannya ke arisan yang menjanjikan kilauan berlian di ujung perjalanan. Namun, dunia tidak selalu berpihak pada mereka yang serakah. Setelah beberapa bulan, kenyataan yang mengerikan menamparnya dengan keras. Temannya, orang yang selama ini menjadi penanggung jawab arisan itu, menghilang, lenyap tanpa jejak. Bersamanya, ia membawa seluruh uang arisan, termasuk dana yang telah Ibu Ratna setorkan. Tidak ada berlian, tidak ada keuntungan, hanya kehancuran yang tersisa. Darah Ibu Ratna seolah membeku, napasnya tercekat. Ia mencoba menghubungi karibnya itu, tapi ponselnya sudah tidak aktif. Ia mencari ke rumahnya, tapi rumah itu kosong, lenyap, seperti hantu yang tak pernah ada. Panikan mulai merayap ke dalam dirinya. Uang yang telah ia habiskan bukanlah jumlah kecil. Uang itu adalah uang suaminya. Uang yang seharusnya digunakan untuk memutar modal usaha. Ibu Ratna duduk di teras rumah, tatapannya kosong, menembus gelapnya malam. Pikirannya berkecamuk, mencari jalan keluar dari jerat yang telah ia buat sendiri. Ia terjebak dalam kebohongan yang semakin hari semakin menjerat lehernya. Pak Sanusi datang menghampiri, wajahnya yang selalu tenang kini dipenuhi rasa ingin tahu. "Ibu ini kenapa toh? Ada masalah apa?" tanyanya lembut. Ibu Ratna tersentak dari lamunannya. "Tidak, Pak. Ibu hanya sedikit lelah saja." Ia berusaha tersenyum,
menutupi gelombang ketakutan yang bergejolak dalam dirinya. Pak Sanusi mengangguk, tak ingin memaksa. "Jangan lupa istirahat, Bu. Oh iya, Bapak mau minta uang arisan Ibu yang waktu itu Ibu pinjam buat arisan berlian itu loh. Apa Ibu sudah dapat?" Darah Ibu Ratna terasa membeku. Dadanya bergemuruh, tapi ia tetap berusaha tenang. "Pak, tinggal 2 nama lagi. Mungkin bulan depan Ibu dapat," jawabnya dengan suara yang hampir bergetar. Pak Sanusi mengangguk puas. "Bagus, Bu. Soalnya Bapak mau pakai buat beli bahan-bahan furniture. Pesanan makin banyak, tapi bahan mulai habis." Ibu Ratna hanya mengangguk, senyum dipaksakan, tapi hatinya gemuruh. Bulan depan, bagaimana jika uang itu tidak pernah ada? Bagaimana jika kebohongannya terbongkar? Kepanikan semakin melilit tenggorokannya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia harus mencari jalan keluar. Dan hanya ada satu cara. Malam itu, saat seluruh rumah tenggelam dalam keheningan, Ibu Ratna masuk ke ruang kerja suaminya. Tangannya gemetar saat membuka lemari kayu di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan rapi sebuah map berisi sertifikat rumah mereka. Jantungnya berdegup kencang. Ia ragu sejenak, tapi bayangan kemarahan suaminya jika mengetahui kebenaran jauh lebih menakutkan. Dengan langkah cepat, ia membawa sertifikat itu ke sebuah bank di kota. Tanpa pikir panjang, ia menggadaikannya untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang fantastis. Tidak ada pilihan lain. Ini satu-satunya jalan agar suaminya tidak mengetahui bahwa ia telah ditipu. Namun, kesepakatan dengan bank itu seperti perjanjian. Dengan iblis, uang memang langsung cair, tapi tagihan yang harus ia bayar setiap bulan tak kalah mengerikan. Jumlahnya begitu besar, mencekik setiap napasnya. Hari-hari berlalu, dan tidak ada seorang pun yang menyadari apa yang sedang terjadi. Pak Sanusi tetap bekerja seperti biasa, sementara Ibu Ratna menyembunyikan semua ini di balik senyuman manisnya. Ia membayar cicilan dari uang bulanan yang diberikan suaminya. Tapi itu artinya, tidak ada lagi uang untuk kemewahan. Tidak ada tas branded. Tidak ada perhiasan baru. Tidak ada jamuan makan siang di restoran mahal bersama teman-temannya. Hidupnya terasa sempit, terkurung dalam jeratan yang ia buat sendiri. Makanan di rumah pun berubah. Tidak lagi ada hidangan mewah seperti biasanya. Bahkan, sekadar membeli kopi mahal di coffee shop pun kini terasa mustahil. Pak Sanusi mulai menyadari perubahan itu. "Kok tumben banget toh, Bu? Makanan yang Ibu sajikan gak seperti biasanya," tanyanya suatu malam. Ibu Ratna menarik napas dalam, mencoba menutupi kegelisahannya. "Iya, Mas. Aku kepikiran buat nabung untuk masa depan anak-anak kita." Jawaban itu membuat Pak Sanusi tersenyum lega. Ia sama sekali tidak curiga. Justru ia merasa bangga karena istrinya yang dulu hanya memikirkan kemewahan kini mulai memikirkan masa depan anak-anak mereka. Namun, di balik senyum itu, Ibu Ratna berjuang mati-matian. Bulan demi bulan berlalu dan tekanan semakin menghancurkannya. Ia lelah, ia muak, ia tidak lagi ingin hidup dalam keterbatasan. Sampai akhirnya, sesuatu dalam dirinya berubah. Keegoisan yang selama ini terpendam mulai merayap ke permukaan. Malam itu, saat ia menatap jumlah uang bulanan yang baru saja diberikan suaminya, hatinya berkecamuk. Seharusnya uang ini digunakan untuk membayar cicilan. Seharusnya ia tetap berusaha menutupi kesalahannya. Tapi, mengapa ia harus terus berkorban? Ia juga berhak bahagia. Dengan tangan gemetar, ia mulai merogoh uang itu. Tidak untuk membayar hutang, tidak untuk menyelamatkan rumahnya, tapi untuk dirinya sendiri. Ibu Ratna berbelanja tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Barang-barang mahal itu terasa seperti pelarian dari kenyataan yang semakin menyesakkan. Namun, di sisi lain, usaha Pak Sanusi mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Pesanan yang masuk berkurang drastis, sementara bahan-bahan semakin menipis. Malam itu, dengan wajah penuh kelelahan, Pak Sanusi menghampiri istrinya. "Bu, uang yang dulu Bapak kasih buat arisan berlian itu, apa sudah ada? Bapak harus pesan bahan lagi. Kalau tidak, usaha kita bisa saja habis." Suara Pak Sanusi tenang,
tapi di dalamnya terselip kekhawatiran yang dalam. Darah Ibu Ratna terasa membeku, matanya bergerak gelisah, pikirannya berputar mencari alasan. Aduh, harus sekarang banget ya mas. Uangnya masih berbentuk berlian, harus dijual dulu. Kalau besok gimana? Pak Sanusi menghela napas, mencoba memahami. Ya sudah, besok saja. Tapi, beneran ya Bu? Ibu Ratna mengangguk, berusaha meyakinkan, meski hatinya sendiri penuh ketakutan. Setelah suaminya pergi, ia terduduk lemas. Ia tahu, besok ia tetap tidak akan punya uang. Semua sudah habis, tak ada lagi yang tersisa. Ia harus mencari cara, dan kali ini tidak ada jalan lain selain meminta bantuan. Malam itu juga, ia menghubungi seorang teman, berharap bisa meminjam uang dok, namun nasib buruk belum selesai mengintainya. Temannya menolak. Tidak hanya itu, temannya malah menyarankan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, meminjam uang dari rentenir yang terkenal di kota itu. Saran itu menusuk hatinya seperti belati, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan hati berdebar, ia akhirnya menemui rentenir itu. Di sebuah ruangan sempit dan pengap, Ibu Ratna menandatangani perjanjian yang akan membelenggunya lebih dalam lagi. Sejumlah uang yang ia pinjam memang cukup untuk membayar tagihan di bank dan menyerahkan uang kepada suaminya agar bisnisnya tetap berjalan. Untuk sesaat, ia merasa lega. Namun, di balik rasa lega itu, ada bayangan gelap yang menanti. Beberapa minggu berlalu, dan seperti yang sudah bisa ditebak, Ibu Ratna gagal membayar utang. Rentenir itu tidak mengenal kata toleransi. Suatu malam, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Tidak hanya rentenir itu yang datang, tapi juga beberapa pria bertubuh besar dengan wajah dingin, tanpa belas kasihan. "Keluar!" Suara mereka menggema, iwa di dalam rumah. Ibu Ratna bergegas ke pintu, mencoba menahan mereka agar tidak masuk. "Tolong beri saya waktu," pintanya dengan suara bergetar. Namun mereka tidak peduli. Salah satu dari mereka mendorongnya hingga hampir terjatuh, lalu masuk ke rumahnya dengan paksa. "Kalau enggak ada uang, ada barang lain yang bisa dijadikan ganti." Salah seorang preman menggerayangi pandangannya ke sekeliling rumah. Di saat bersamaan, suara langkah kaki mendekat. Pak Sanusi yang mendengar kegaduhan itu segera muncul. Wajahnya langsung menegang saat melihat sekelompok orang asing berdiri di ruang tamunya dengan wajah garang. "Siapa mereka, Bu?" tanyanya dengan nada tajam. Ibu Ratna tergagap. "Bukan siapa-siapa, Mas. Mereka cuma menanyakan alamat." Tapi kebohongan itu terlalu lemah untuk menutupi kebenaran. Rentenir itu tertawa sinis, lalu melangkah maju. "Pak Sanusi, sudah cukup istri Anda berbohong. Anda harus tahu bahwa dia berutang pada kami, jumlahnya tidak sedikit." Suasana mendadak hening, wajah Pak Sanusi memucat. "Apa maksudnya ini, Bu?" Ibu Ratna tidak mampu menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu rentenir itu melanjutkan, "Bukan cuma ke kami, dia juga menggadaikan rumah ini ke bank, dan sekarang dia tidak mampu membayar." Seakan tertampar oleh kenyataan, tubuh Pak Sanusi terasa lemas. Napasnya memburu, dadanya sesak. Ini tidak mungkin. Istrinya telah menghancurkan segalanya. Amarah berkecamuk di dalam dirinya, tapi ia berusaha menahannya. Dengan suara berat, ia berkata, "Sam, Virch yang akan bertanggung jawab." Namun tanggung jawab itu jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Hari demi hari, debt collector datang, menagih dengan cara yang semakin kasar. Setiap ketukan pintu terasa seperti ancaman. Setiap telepon yang berdering membawa ketakutan baru. Di sisi lain, bisnisnya semakin sekarat. Utang menumpuk, pesanan semakin menurun. Pak Sanusi tidak bisa lagi berpikir jernih. Pak Sanusi kini bukan lagi pria yang sabar dan penuh kasih seperti dulu. Setiap hari, amarahnya meledak-ledak, menghantam siapa saja yang ada di dekatnya. Istri, anak-anak, bahkan dirinya sendiri. Dadanya penuh sesak dengan rasa frustrasi yang membakar, sebab sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mengalami kehancuran seperti ini. Setiap kali mencoba mencari jalan keluar, dunia seakan berkonspirasi untuk menutup semua pintu. Ia menghubungi saudara-saudaranya, menemui rekan-rekannya, memohon agar mereka membantunya keluar dari tumpukan hutang yang terus menggerogoti hidupnya. Namun, mereka semua pergi menjauh, menghindarinya seperti wabah yang harus dihindari. Pak Sanusi mengepalkan tangan,
Giginya bergemeletuk menahan amarah. Saat mereka susah, aku selalu ada. Tapi sekarang, saat aku butuh pertolongan, mereka semua lari. Dasar manusia biadab, bajingan. Geramnya, suaranya rendah, namun penuh kebencian. Tetangga-tetangga yang dulu memuji keluarganya, kini mulai mencibir. Dulu, mereka dipandang sebagai keluarga terhormat, keluarga yang makmur dan berpengaruh. Tapi sekarang, mereka tak lebih dari sekumpulan pecundang yang dikejar-kejar hutang. Setiap hari, orang-orang asing berdiri di depan rumah mereka, menagih, berteriak, bahkan kadang menghancurkan barang-barang di teras rumah mereka. Pak Sanusi tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pindah. Rumah yang dulu menjadi kebanggaan, kini tak lebih dari simbol kehancuran. Ia juga memindahkan anak-anaknya ke sekolah yang lebih murah, jauh dari pandangan orang-orang yang mengenal mereka. Dan kepada istrinya, ia hanya berkata dengan suara yang dingin dan penuh ketegasan, "Mulai sekarang, kau harus belajar hidup hemat. Ini semua terjadi karena ulahmu." Namun, meski sudah berpindah tempat, masalah tidak serta-merta menghilang. Suatu malam, di tengah rasa putus asanya, Pak Sanusi pergi menemui seorang teman lama, Roni. Di rumah kecil yang suram itu, Pak Sanusi mencurahkan segala isi hatinya, menceritakan bagaimana hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. "Aku tidak tahu, harus bagaimana lagi, Ron? Semua yang kupunya sudah habis. Istriku ditipu dalam arisan berlian, uang usahaku lenyap begitu saja. Aku pikir arisan itu bisa membantuku, tapi nyatanya hanya membawaku ke jurang kehancuran. Sekarang hutang menumpuk, usahaku hampir bangkrut. Tidak ada stok bahan, pesanan semakin sedikit, dan setiap hari aku harus menghadapi debt collector yang siap menerkam aku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Roni menatapnya lama, seakan menimbang sesuatu dalam pikirannya. Lalu, dengan suara yang berat, ia berkata, "Aku tidak bisa membantumu dengan uang, tapi aku tahu satu jalan. Hanya saja, ini berbahaya." Pak Sanusi menatapnya dengan mata yang dipenuhi harapan sekaligus keputusasaan. "Apapun, Ron. Apapun asalkan aku bisa keluar dari neraka ini." Roni menarik napas dalam, lalu berkata pelan, seolah diut ikti dan yang sendengar. "Di ujung pantai Kulon ada sebuah padepokan. Kau harus pergi ke sana dan temui juru kunci yang menjaganya. Ceritakan semua masalahmu dan sampaikan keinginanmu. Dia bisa membantumu." Pak Sanusi menyipitkan mata, mencoba memahami maksud Roni. "Juru kunci? Maksudmu semacam dukun?" Roni mengangguk perlahan. "Aku sendiri hampir mengikuti ritual di sana dulu, tapi aku mengurungkan niat. Kau tahu kenapa? Karena setiap orang yang datang diberi syarat yang berbeda-beda. Dan syarat itu tidak mudah, bahkan bisa saja berbahaya." Pak Sanusi menelan ludah. Ada sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. "Seperti apa syaratnya?" Roni menggeleng. "Tidak ada yang tahu sampai kau sendiri yang menghadapnya. Tapi kalau kau benar-benar tidak punya pilihan lain, datanglah ke sana." Hening menyelimuti ruangan. Pak Sanusi menatap kosong ke lantai, pikirannya berputar liar. Lalu, tanpa ragu, ia mengulurkan tangan, menerima selembar kertas yang diberikan Roni. Di atasnya, tertulis alamat padepokan itu. "Tolong dirimu sendiri, Sanusi," kata Roni pelan. Pak Sanusi menatapnya, lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa kosong. "Terima kasih, Ron. Aku berhutang budi padamu. Jika aku berhasil, aku akan membalas jasamu." Dengan hati yang gelap dan pikiran yang dipenuhi bayangan kelam, Pak Sanusi melangkah pergi. Setibanya di rumah, Pak Sanusi tidak berani mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Pak Roni kepada istrinya. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa semuanya akan segera membaik. Kehidupan lama mereka akan kembali seperti sedia kala, hutang-hutang akan lunas, dan anak-anak mereka akan kembali bersekolah di tempat elit seperti dulu. Sang istri, yang sudah lama dirundung kecemasan, merasa lega mendengar ucapan itu. Namun, di dalam hati, Pak Sanusi tahu bahwa ia sedang berdiri di ujung jurang yang gelap. Keesokan harinya, sebelum matahari menampakkan diri, ia berangkat. Tanpa membangunkan istri dan anak-anaknya, ia menuliskan surat singkat dan meletakkannya di atas meja kamar. Dalam surat itu,
ia berpesan agar mereka menjaga kesehatan dan berjanji akan segera pulang membawa kebahagiaan bagi keluarga. Ia tidak ingin ada yang mengetahui kemana ia pergi atau apa yang akan ia lakukan. Dengan motor tua yang sudah lama menemaninya, Pak Sanusi melaju di jalan yang sepi, hanya berteman suara angin yang berdesir di telinganya. 4 jam perjalanan terasa begitu panjang, setiap detik mengisi dadanya dengan kegelisahan yang makin menyesakkan. Setibanya di pantai Kulon, ia melihat seorang pria tua yang duduk di tepi pantai, tatapannya kosong menatap laut yang luas. "Permisi, Pak." Suara Pak Sanusi terdengar sedikit gemetar. "Saya ingin ke Padepokan Pantai Kulon. Bapak tahu di mana tempatnya?" Orang tua itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya seperti menyelami sesuatu yang tak terlihat. "Mau ada keperluan?" "Apa, Mas?" "Saya ingin bertemu dengan juru kunci di Padepokan sana. Ada keperluan mendesak," jawab Pak Sanusi. Pria itu menghela napas, lalu menunjuk ke arah ujung pantai. "Lurus saja, Mas. Nanti di ujung sana ada sebuah padepokan besar. Temuilah Ki Ageng, juru kunci padepokan itu." Pak Sanusi mengangguk, hendak beranjak, tetapi pria itu kembali bersuara, kali ini lebih lirih, seakan sebuah peringatan. "Hati-hati, Mas. Jangan sampai terlena." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk Pak Sanusi meremang. Namun, ia hanya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Perjalanan menuju padepokan terasa semakin panjang dan melelahkan. Setiap langkah yang ia ambil, bayangan-bayangan mengerikan berkelebat di pikirannya. Namun, ia menepis semuanya, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Setelah berjalan cukup lama, ia akhirnya tiba di sebuah bangunan tua yang berdiri di antara pepohonan lebat. Padepokan itu tampak sunyi, namun ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. "Assalamualaikum." Suaranya menggema di dalam padepokan yang remang. Dari balik pintu, seorang pria tua muncul. Janggutnya panjang, matanya tajam, namun penuh ketenangan. "Waalaikumsalam," jawabnya. "Silakan masuk." Pak Sanusi menelan ludah. "Saya Sanusi, Pak. Apa saya bisa bertemu dengan Ki Ageng?" Pria itu tersenyum tipis. "Kebetulan sekali, saya Ki Ageng." Ada sesuatu yang terasa janggal. Pak Sanusi baru saja tiba, belum berbicara banyak, tetapi tatapan pria tua itu seolah sudah tahu segalanya. Ki Ageng mempersilakannya duduk, kemudian dengan sigap menyeduhkan teh hangat. "Jadi, apa maksud kedatanganmu kemari?" tanya Ki Ageng sambil menyeruput tehnya. Pak Sanusi mencoba berbicara, tetapi sebelum ia sempat menjelaskan, Ki Ageng sudah lebih dulu mengangguk, seolah membaca pikirannya. "Aku tahu apa yang kau alami, Sanusi. Aku tahu segalanya." Dada Pak Sanusi berdegup kencang. Bagaimana mungkin pria ini tahu segalanya tanpa ia ceritakan? "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Suaranya hampir berbisik. Ki Ageng menghela napas panjang. "Kau bisa meminta bantuan pada Nyai Kulon. Jika ia berkenan, semua permintaanmu akan terkabul. Tapi tentu saja, ada syarat yang harus kau penuhi." Pak Sanusi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Syarat?" Ki Ageng tersenyum samar. "Setiap orang memiliki syarat yang berbeda. Kau akan mengetahuinya nanti. Aku akan mengantarmu ke tempatnya." Meskipun ada suara kecil dalam dirinya yang berkata untuk berhenti, Pak Sanusi mengangguk. "Saya bersedia." Sesampainya di singgasana Nyai, Ki Ageng menatap Pak Sanusi dengan sorot mata tajam, mengisyaratkan bahwa ia harus memulai serangkaian ritual sebelum dapat bertemu dengan Nyai Kulon. Ritual pertama adalah puasa selama 3 hari. Dalam 3 hari itu, Pak Sanusi tidak diperbolehkan mengeluarkan kata-kata kasar, tidak boleh mengeluh, dan tidak boleh melakukan keburukan sekecil apapun. "Persiapan sahur dan buka puasa akan aku sediakan," ujar Ki Ageng dengan suara berat. "Tugasmu hanya berpuasa, berdiam diri, dan menjaga dirimu dari segala hal buruk." Pak Sanusi mengangguk. Tanpa banyak bertanya, ia menerima syarat itu. Semua ini ia lakukan demi menyelamatkan keluarganya yang sudah diambang kehancuran. Saat ritual dimulai, Ki Ageng meninggalkannya seorang diri di singgasana.
Hanya pada saat sahur dan buka puasa juru kunci itu akan datang membawa makanan, lalu segera kembali ke padepokan. Keheningan melingkupinya, hanya suara deburan ombak yang menemani. Hari pertama terasa begitu berat. Ia tidak pernah sekalipun berdiam diri tanpa melakukan apapun. Selama ini, hidupnya selalu sibuk, penuh dengan kerja keras, penuh dengan usaha untuk menghindari kehancuran. Namun kini, ia hanya bisa duduk dalam kebisuan, menatap bayangannya sendiri yang terpantul di lantai batu yang dingin. Hari kedua, ia mulai terbiasa. Ia sudah tak lagi resah meskipun kesunyian tetap menggerogoti pikirannya. Ia mulai menerima bahwa inilah jalan yang telah ia pilih. Namun, saat hari ketiga tiba, sebelum waktu sahur, Ki Ageng datang dengan raut wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Puasa hari ketiga akan terasa berat, ucapnya lirih. Banyak godaan yang akan datang menghampirimu. Jika kau sanggup menahannya, maka kau bisa dikatakan lulus. Pak Sanusi menelan ludah. Godaan seperti apa, Ki? Ki Ageng tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu berbalik dan pergi, membiarkan Pak Sanusi terhanyut dalam pikirannya sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, Pak Sanusi merasakan ada yang aneh di sekelilingnya. Udara mendadak menjadi lebih dingin, angin berhembus lebih keras, dan dari kejauhan terdengar suara yang sangat ia kenal. "Mas, pulanglah." Pak Sanusi terperanjat. Itu suara istrinya. Ia menoleh ke arah pantai dan benar saja, sosok istrinya berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Aku menunggumu, Mas." Suara itu kembali terdengar, lirih namun penuh kepedihan. Pak Sanusi menggigit bibirnya. "Aku harus tetap di sini, Bu. Ini demi keluarga kita." "Tapi, Mas, kasihan anak-anak." "Ini demi kebahagiaan mereka." "Juga, Dek." "Mas, ayo pulang." Suara istrinya berubah menjadi lebih mendesak. Pak Sanusi menggelengkan kepala, mencoba untuk tidak terpengaruh. Namun, saat ia berkedip, sosok istrinya tiba-tiba menghilang begitu saja, lenyap seperti kabut tertiup angin. Dada Pak Sanusi berdebar kencang. Ia teringat peringatan Ki Ageng. Apakah ini godaan yang dimaksud? Ia mencoba menenangkan diri, duduk, bersila dan memejamkan mata, berusaha mengendalikan pikirannya. Namun, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Saat ia membuka mata, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di hadapannya, berdiri seorang wanita dengan kebaya Jawa yang indah. Wajahnya begitu cantik, tetapi ada sesuatu yang janggal. Matanya terlalu hitam, terlalu dalam, seolah mampu menarik siapapun ke dalam kegelapan yang tak berujung. Wanita itu mendekat perlahan, lalu berbisik dengan suara lembut namun dingin. "Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku bisa membantumu. Semua hutangmu akan lunas. Bisnismu akan kembali berjaya. Keluargamu akan hidup berkecukupan." Pak Sanusi menelan ludah. "Saya mohon bantuan Nyai." Wanita itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. "Tentu saja, tapi ada satu syarat." Pak Sanusi mengangguk tanpa berpikir panjang. "Apa syaratnya?" Senyum wanita itu semakin melebar. Suaranya terdengar seperti bisikan angin di telinga Pak Sanusi. "Anak pertamamu, biarkan aku yang merawatnya." Darah Pak Sanusi seakan membeku. Ia terdiam, otaknya mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Merawat?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan senyum yang semakin mengerikan. Pak Sanusi mulai mengerti. Ini bukan tentang merawat dalam arti yang sebenarnya. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Tangannya mulai gemetar. Apakah ia sanggup mengorbankan anaknya sendiri demi kebahagiaan yang selama ini ia kejar? Pak Sanusi diam. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Waktu seakan membeku. Pilihan yang diberikan kepadanya bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak ada celah untuk menghindar, tidak ada cara untuk lari. Nyai Kulon menatapnya dengan sorot mata tajam, senyum halus tersungging di bibirnya yang pucat. Tidak ada pilihan lain. Suara Pak Sanusi terdengar serak, nyaris bergetar. Nyai Kulon mengangguk pelan. "Ada," bisiknya. "Kau bisa menyerahkan 15 tahun usiamu untuk mengabdi kepadaku." 15 tahun. Kata-kata itu bergema di kepala Pak Sanusi.
berputar tanpa henti seperti mantra kutukan. 15 tahun. Maksudnya, kau bisa memilih, lanjut Nyai. Kulon dengan suara lembut yang terasa mengiris. Anak tertuamu atau 15 tahun usiamu. Pak Sanusi merasakan tenggorokannya mengering. Ia menatap tanah, pikirannya kacau, hatinya berperang dengan ketakutan yang mencekik. Tidak, ia tidak sanggup menyerahkan anaknya. Tidak ada bagian dari dirinya yang rela melihat darah dagingnya dijadikan tumbal. Namun, di sisi lain, menyerahkan 15 tahun usianya berarti ia akan kehilangan banyak hal. Hidupnya, kebebasannya, waktunya bersama keluarga. Kepalanya terasa berat, seakan berada di ujung jurang. Ia tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu hanya ada satu pilihan yang masuk akal. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan menatap Nyai Kulon dengan tekad yang telah bulat. Saya akan menyerahkan sisa usia saya kepada Nyai. Tapi saya mohon, jangan sentuh anak dan istri saya. Nyai Kulon tersenyum. Baiklah, kamu bisa melanjutkan usaha yang sudah kamu rintis. Jangan melenceng, lekaslah pulang, kembali ke keluargamu. Pak Sanusi merasa dadanya sesak. Ia ingin percaya bahwa semuanya telah selesai, tetapi ada sesuatu yang menggantung di pikirannya. Prosesi penyerahan sisa usia, bagaimana hal itu akan terjadi, dan apa yang akan terjadi padanya di singgasana Nyai nanti? 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Dengan langkah berat, ia berjalan kembali ke padepokan. Tubuhnya terasa kosong, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang berputar tanpa jawaban. Saat ia tiba, Ki Ageng menyambutnya dengan tatapan penuh arti. Pak Sanusi langsung menceritakan semuanya, tetapi kegelisahan itu masih mengendap di benaknya. Ki Ageng, ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Saya sudah mendapatkan solusi dari Nyai. Tapi bolehkah saya bertanya sesuatu? Ki Ageng mengangguk. Silakan. Saya memilih untuk menyerahkan sisa usia saya, 15 tahun, dan mengabdikan diri ke singgasana Nyai. Apa yang akan terjadi pada saya sebenarnya? Ki Ageng menghela napas panjang, sorot matanya redup. Pak Sanusi, jika jatah hidupmu adalah 60 tahun, maka 15 tahun darinya akan kau serahkan kepada Nyai. Meski ragamu telah meninggal di dunia ini, sebenarnya kau hanya berpindah tempat. Pak Sanusi terdiam. Pikirannya semakin berat, tapi ia sudah membuat keputusan. Ia tidak boleh goyah. Lebih baik ia menumbalkan dirinya sendiri dibandingkan menyerahkan anaknya. Tanpa banyak bicara lagi, ia meninggalkan padepokan dan memacu motornya kembali ke rumah. Saat memasuki pekarangan, ia melihat sosok istrinya berdiri di depan pintu dengan wajah penuh kecemasan. Begitu melihatnya, sang istri langsung berlari menghampirinya. Air mata menggenang di matanya. "Kamu dari mana saja, Mas?" Suaranya bergetar. "Aku coba telepon, tapi tidak sekalipun kamu angkat." Pak Sanusi menarik napas dalam. "Maafkan saya, Dek. Saya harus pergi karena ada banyak hal yang perlu saya lakukan. Tapi percayalah, saya pergi untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik." Sang istri mulai menangis. "Maafkan saya, Mas. Maaf karena ulahku. Mas jadi harus pontang-panting ke sana kemari." Pak Sanusi menggeleng, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Dek. Saya juga salah. Saya tidak bisa membimbing kamu menjadi istri yang lebih baik sebelumnya. Kita sama-sama belajar." Keesokan harinya, Pak Sanusi mulai melanjutkan kembali usaha furniturnya. Meskipun tanpa modal sepeser pun untuk membeli bahan-bahan, ia tetap melangkah dengan keyakinan bahwa usahanya akan bangkit. Ia percaya bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik, bahkan lebih dari sebelumnya. Namun sesuatu yang di luar nalar terjadi. Orderan mendadak melonjak. Barang-barang lama yang semula tak lagi berharga, kini laku keras setelah hanya diberi sedikit pemolesan ulang. Pelanggannya datang bertubi-tubi, bahkan dalam jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pabrik kecilnya yang sempat nyaris runtuh kini kebanjiran pesanan. Ia kewalahan. Tanpa berpikir lama, ia pun merekrut beberapa karyawan baru untuk membantu operasional. Pak Sanusi termenung. Ini terlalu cepat, terlalu aneh. Baru saja ia bangkit, namun keberuntungan itu datang seperti badai. Dalam waktu 1 bulan, ia berhasil meraup keuntungan yang fantastis.
Hutang-hutang istrinya yang dulu membelenggu mereka kini lunas. Bunga yang sempat menggunung dan mengancam kehidupannya kini lenyap begitu saja. Perlahan, keadaan keluarganya membaik. Orang-orang yang dahulu menjauhinya kini datang kembali, berusaha mendekat tanpa sedikit pun rasa malu. Mereka yang dulu mencibir kini berbasa-basi, berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Pak Sanusi tidak peduli. Ia tidak butuh mereka. Fokusnya hanya satu, mengembangkan bisnis yang kini semakin kokoh. Hidupnya berangsur normal. Ia dan keluarganya kembali ke rumah lamanya. Rumah yang dulu harus mereka tinggalkan karena terhimpit keadaan. Kedua anaknya kembali bersekolah di tempat asal mereka. Sang istri pun tidak lagi boros, tidak lagi terpikat barang-barang mahal, tidak lagi terobsesi dengan arisan yang hanya menghamburkan uang. Kali ini, ia lebih peduli pada keluarganya, lebih menghargai kehidupan yang mereka miliki. Namun, Pak Sanusi tidak pernah melupakan janjinya. Hampir setiap malam Jumat, ia berkunjung kepada Pokan. Ia selalu menemui Ki Ageng, menyerahkan buah tangan sebagai tanda hormat. Setelah itu, ia akan melangkah menuju singgasana di mana Nyai Pantai Kulon menunggunya. Di tempat itu, ia duduk bersila, dalam keheningan, bermeditasi, meresapi kesepakatan yang telah ia buat. Dalam kesunyian, suara lirih selalu menyelinap ke telinganya. Kamu sudah mendapatkan keinginanmu, tapi jangan sampai kamu melupakan perjanjian denganku. Pak Sanusi menundukkan kepala. Saya akan selalu mengingatnya, Nyai. Saya rela mengabdikan sisa usia saya kepadamu. Ia bukan orang yang mudah melupakan. Baginya, janji adalah harga mati. Dan ia sadar, waktu terus berjalan, menggerogoti jatah hidupnya, menghitung mundur 15 tahun yang telah ia serahkan. Namun, kebahagiaan tidak pernah benar-benar abadi. Pada suatu malam, sebuah mimpi aneh menghampirinya. Dalam mimpi itu, ada suara yang samar, dingin, dan penuh kuasa. Tinggalkan istrimu, jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Pak Sanusi terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin mengalir di dahinya. Kata-kata dalam mimpinya terus berdengung di kepalanya, menusuk pikirannya dengan ketakutan yang tak bisa ia pahami. Pagi itu, tanpa banyak pertimbangan, ia melakukan apa yang diperintahkan dalam mimpinya. Ia memanggil istrinya ke ruang tamu, duduk di hadapannya dengan wajah tegang. Sepertinya, aku tidak bisa bersamamu lagi. Kita harus berpisah, Dek. Sang istri menatapnya tanpa ekspresi. Tapi kau tidak perlu khawatir, lanjutnya. Masa depan anak-anak akan tetap aku tanggung. Aku juga akan memberimu uang sebagai modal usaha. Namun, yang terjadi setelahnya bukanlah yang ia duga. Sang istri tidak marah, tidak menangis, bahkan tidak menunjukkan keterkejutan. Tanpa basa-basi, ia menerima keputusan itu begitu saja. Tidak apa-apa, Mas. Kita bisa berpisah dengan baik-baik. Suaranya begitu tenang, begitu dingin. Aku tidak akan marah, tidak akan mengutukmu. Aku justru mendukung semua keputusanmu. Mereka pun akhirnya bercerai. Kedua anak Pak Sanusi tetap tinggal bersama ibunya, sebab mereka masih terlalu kecil, masih terlalu rapuh untuk kehilangan sosok ibu dalam hidup mereka. Namun, yang aneh, tak ada air mata, tak ada amarah, tak ada dendam. Anak-anak itu menerima keputusan orang tuanya seakan semuanya memang sudah digariskan. Tak ada jejak kesedihan yang tertinggal. Jika di luar sana perpisahan selalu menyisakan luka, maka bagi keluarga ini, segalanya berjalan begitu. Wajar. Pak Sanusi menjalani hidupnya seorang diri, namun tak lama kemudian, ia kembali menemukan tambatan hatinya. Pernikahan baru pun terjadi, tapi keanehan kembali terulang. Tak butuh waktu lama, pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Dan sama seperti sebelumnya, tidak ada kebencian, tidak ada perdebatan. Hanya selembar kertas yang memisahkan mereka dan uang yang dengan murah. Hati diberikan Pak Sanusi sebagai modal untuk mantan istrinya. Dan itu bukan yang terakhir. Ia menikah lagi dan berpisah lagi. Kawin cerai menjadi rutinitas yang terasa biasa saja. Seakan takdir telah mengatur segalanya. Mantan-mantan istrinya tidak ada yang terlantar, tidak ada yang menderita.
Sebaliknya, mereka semua mendapatkan kehidupan baru yang jauh lebih baik setelah berpisah darinya. Warga mulai memperhatikan, Pak Sanusi bukan sekadar duda biasa. Ia adalah pria yang setiap kali menikahi seorang wanita, maka kehidupan wanita itu akan berubah drastis, menuju keberlimpahan. Kabar pun menyebar. Orang tua mana yang tak ingin anaknya menikah dengan seorang pria yang menjanjikan kemewahan setelah perpisahan? Kini, Pak Sanusi menjadi incaran. Setiap keluarga menginginkan putri mereka dinikahi olehnya, tanpa peduli seberapa cepat perceraian itu akan datang. Status duda bukan lagi aib, melainkan berkah. Namun, semua itu bukan kebetulan. Ada tangan tak kasat mata yang mengatur setiap helai benang dalam kehidupan Pak Sanusi, Nyai Pantai Kulon. Dialah dalang di balik semua kehancuran hubungan asmara Pak Sanusi. Ia yang mengatur agar semua ikatan itu terputus, satu persatu, tanpa alasan yang jelas. Pak Sanusi tidak menyadari permainan itu. Ia sudah terlalu larut dalam gelimang harta, terlalu terbiasa dengan kemudahan yang mengalir deras dalam hidupnya. Tapi perlahan, sesuatu mulai terasa janggal. Ada kehampaan yang merayapi dirinya, menyelusup ke dalam hati, membuatnya merasakan kesepian yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Rumah mewah, usaha yang terus melambung, uang yang tak berseri. Namun, semuanya terasa hampa. Ia memelek segalanya, tapi di saat yang sama, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Malam itu, ia mengambil keputusan. Ia pergi ke Padepokan, menemui Ki Ageng. Hanya pria tua itu yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ki, suara Pak Sanusi terdengar berat. Saya merasa ada yang aneh dalam hidup saya. Ki Ageng mengangkat wajahnya, menatap Pak Sanusi dengan pandangan tajam. Apa yang kamu rasakan? Kesepian. Suara Pak Sanusi bergetar. Saya punya harta yang lebih dari cukup. Rumah yang luas, bisnis yang terus berkembang. Tapi, saya merasa hidup saya tidak berarti. Ki Ageng menghela napas pelan. Itu karena ada sesuatu yang telah diambil darimu. Pak Sanusi menelan ludah. Apa itu, Ki? Di dunia ini, tidak ada yang gratis, Sanusi. Suara Ki Ageng terdengar berat, seperti membawa beban yang sulit diucapkan. Bahkan untuk sekadar buang air, manusia tetap harus membayar. Ada yang namanya hukum timbal balik. Siapa yang menerima, maka ia harus memberi. Pak Sanusi terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Bapak menginginkan kekayaan, kemakmuran, dan kebahagiaan, lanjut Ki Ageng. Maka Bapak pun harus membayar harga atas semua itu. Tapi saya sudah memberikan sisa usia saya kepada Nyai. Suara Pak Sanusi melemah. Bukankah itu sudah cukup? Ki Ageng menggeleng pelan. Tidak. Menurut ketentuannya, perjanjian itu lebih dari sekadar menyerahkan usia. Apa yang terjadi dalam hidup Bapak selama ini adalah bagian dari proses pengabdian kepada Nyai. Semua ini adalah bagian dari perjanjian itu. Pak Sanusi menatap Ki Ageng. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Sebelum Bapak benar-benar mengabdikan diri sebagai pengawal Nyai di singgasananya, semua ikatan duniawi harus dilepaskan. Pak Sanusi merasakan dadanya mengencang. Maksud Ki, semua ikatan yang mengikatmu di dunia harus terputus. Keluarga, kerabat, teman-teman dekat, semua harus hilang. Agar saat waktunya tiba, tidak ada lagi orang yang menangisi kepergianmu. Tidak ada lagi yang mengikatmu di dunia ini. Dan kau bisa mengabdikan dirimu sepenuhnya kepada Nyai. Pak Sanusi merasakan udara di ruangan itu semakin berat. Tengkuknya meremang. Jadi, perjanjian itu sudah dimulai? Ki Ageng menatapnya dalam-dalam. Iya, sudah. Pak Sanusi merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Ki? Ki Ageng menghela napas panjang. Diamlah, bersemedilah, terima nasibmu, dan bersiaplah, karena waktumu sudah semakin dekat. Pak Sanusi hanya bisa terdiam. Mulutnya terasa keluh, pikirannya kosong. Ia tidak pernah menyangka bahwa harga yang harus ia bayar adalah segalanya. Ia berpikir bahwa hanya dirinya yang akan menjadi tumbal dari persembahan ini. Namun ternyata ia salah. Tanpa disadari, satu persatu ia kehilangan seluruh keluarganya. Bukan karena maut,
bukan karena kebencian, tetapi seperti menghilang tanpa arti, seakan mereka memang tak pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Jika saja ia mengetahui semua ini sejak awal, mungkin ia akan menghentikan langkahnya. Mungkin ia akan menampar dirinya sendiri agar tidak tergoda pada jalan yang kini membawanya ke jurang yang gelap. Namun, nasi telah menjadi bubur, dan kini tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Meskipun perlahan-lahan ia kehilangan orang-orang yang dicintainya, Pak Sanusi tidak bisa berhenti. Ia merelakan semua ikatan yang dulu mengikatnya erat. Namun, di tengah kepasrahannya, ada satu hal yang tetap ia jaga. Ia masih bertanggung jawab terhadap kehidupan mantan istrinya dan kedua anak kandungnya. Ia masih memastikan mereka tidak kekurangan, meski kehangatan keluarga telah lama sirna dari hidupnya. Waktu berjalan begitu cepat, seperti angin yang tak terlihat namun pasti bergerak maju. Kini usianya semakin bertambah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan ulang tahunnya tak lagi ada. Upah Nurmul setiap kali ia bertambah usia, istrinya akan sibuk menyiapkan kejutan untuknya. Dulu ada tawa, ada nyala lilin, ada doa-doa yang terdengar tulus. Tapi kini sunyi, tak ada siapa-siapa. Kadang rasa penyesalan menyelimutinya, datang seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun ia melangkah. Namun ia tahu, jika ia tidak mengambil jalan itu, hidupnya mungkin akan berakhir lebih buruk. Sebab, dahulu para penagih utang datang seperti hantu kelaparan, mengintainya tanpa henti. Jika ia tidak memilih jalannya sekarang, mungkin keluarganya juga akan ikut menderita, terhimpit oleh kesulitan hidup yang tak berkesudahan. Tapi di sisi lain, dengan memilih jalan ini, ia harus kehilangan mereka secara perlahan, tanpa alasan yang bisa dimengerti. Pak Sanusi terus merenung, pikirannya kacau. You harus menemukan jawaban. You harus tahu apakah masih ada harapan. Maka, ia pun pergi ke singgasana Nyai. Ia datang dengan satu permohonan, meminta pertanggungjawaban atas semua yang telah terjadi. Ia ingin semuanya kembali. Ia ingin istri dan anak-anaknya berada dalam pelukannya lagi. Saat pagi buta, ia datang ke pendopo, melangkah dengan hati yang semakin berat. Udara dingin menggigit kulitnya, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan dengan rasa dingin yang kini bersarang di hatinya. Ia berjalan tanpa ragu menuju singgasana. Langkahnya terdengar menggema di tempat itu. Dan ketika ia sampai, tangisnya pecah. Ia berlutut, menangis, menjerit, memohon. Ia berharap dirinya belum terlambat. Ia berharap masih ada celah untuk kembali ke kehidupan lamanya. Tapi semua sudah terlanjur terjadi. Apa yang sudah ditukar tidak akan bisa kembali lagi. Sama seperti keluarganya, yang kini telah hilang dari genggamannya. Ia telah menjual sesuatu yang lebih berharga dari sekadar harta. Ia telah menyerahkan nyawanya yang sebenarnya. Ia telah mengorbankan keluarga dan kehidupan yang dulu ia jalani, demi hidup yang lebih baik, demi kekayaan yang melimpah, demi kebebasan dari hutang yang menghantuinya. Semua itu telah ia setujui sejak awal. Dan tidak ada satupun kata yang bisa mengubah takdir yang telah berjalan. Namun, Pak Sanusi tidak menyerah. Ia tetap memohon. Ia bersedia mengembalikan semua hartanya. Ia rela kehilangan segalanya, asalkan keluarganya kembali. Ia bahkan rela jika harus jatuh miskin, terhina, dan hidup dalam kesulitan, asalkan bisa bersama mereka lagi. Saat ia terus bersemedi, sosok Nyai pun datang menghampirinya. Pak Sanusi menunduk, suaranya penuh harap dan ketakutan. "Nyai, aku mohon belas kasihmu, kembalikan istri dan anak-anakku. Aku merasa sangat kesepian. Aku telah menikahi banyak wanita setelahnya, tapi tak satu pun dari mereka yang bertahan. Aku selalu kembali menjadi duda. Aku tidak ingin ini lagi. Aku ingin keluargaku kembali." Sosok Nyai berdiri di hadapannya, tak bergeming. Suaranya dingin, menusuk seperti belati yang menghunjam langsung ke jantungnya. Tidak ada yang bisa kembali. Semua sudah menjadi keputusan sejak awal. Tapi aku bersedia mengembalikan semua yang telah kudapatkan. Aku rela kehilangan semua harta ini. Aku tidak peduli jika aku harus hidup melarat, asal keluargaku kembali. Pak Sanusi semakin terisak, tubuhnya bergetar. Ia bahkan menundukkan kepalanya hingga menyentuh lantai, merendahkan dirinya sepenuhnya di hadapan Nyai.
Wajahnya penuh keputusasaan, air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Namun, Nyai tidak sedikit pun tergerak. Tanpa kata, ia berbalik dan meninggalkan Pak Sanusi yang masih terus menangis dan memohon. Tak ada belas kasih, tak ada ampun, tak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Tak lama setelah itu, Ki Ageng datang, seperti sudah terjadi. Ia menghampiri Pak Sanusi yang masih terisak di singgasana tepi laut itu. Ki Ageng menghela napas panjang. Sudahlah Pak Sanusi, pulanglah. Pak Sanusi menatapnya dengan mata yang sembab. Aku kesepian. Jika terus seperti ini, aku bisa gila. Sedari awal, aku sudah memperingatkanmu tentang konsekuensinya. Aku sudah memberitahumu bahwa jalan ini tidak bisa diputar kembali. Tapi dulu, kau berkata siap. Pak Sanusi menggelengkan kepala. Suara seraknya terdengar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Aku menyesal. Ki Ageng menepuk pundaknya pelan. Lebih baik kau pulang. Tenangkan pikiranmu. Pak Sanusi tidak punya pilihan. Ia kembali meskipun ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia bertekad untuk mencari istri dan kedua anaknya. Berharap bahwa setidaknya ia masih bisa melihat mereka, masih bisa merasakan keberadaan mereka di dunia ini. Pencariannya membuahkan hasil. Ia berhasil menemui istri dan kedua anaknya. Ada harapan kecil di dadanya. Ia berbicara dari hati ke hati dengan mantan istrinya. Dek, maafkan aku. Aku dulu tidak tahu. Aku menyesal. Namun sang mantan istri menatapnya dengan tatapan yang tenang, tanpa amarah, tanpa kebencian. Mas tidak punya salah apapun ke aku. Justru berkat Mas, aku dan anak-anak hidup berkecukupan, meskipun kita sudah tidak bersama. Pak Sanusi menggenggam tangannya erat. Mas ingin kita kembali bersama. Kita bisa memulai lagi. Tapi mantan istrinya menggeleng. Maaf Mas, aku tidak bisa. Kenapa? Wanita itu tersenyum pahit. Karena aku akan segera menikah. Dunia Pak Sanusi terasa runtuh. Tubuhnya membeku, napasnya tercekat. Tanpa sadar, air matanya jatuh, membasahi pipinya yang memerah. Kedua anaknya mendekat. Mereka tidak berkata apa-apa, mereka hanya memeluknya. Pak Sanusi terisak, menatap mantan istrinya dengan mata yang basah. Aku minta maaf, Dek. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Wanita itu menarik napas dalam, menatap lelaki di hadapannya dengan mata yang penuh luka. Aku tahu, Mas, tapi semuanya sudah terjadi. Pak Sanusi menunduk. Tapi sebelum ia bisa berkata lagi, suara kecil terdengar di telinganya. Ayah, jangan sedih. Kedua anaknya kini berdiri di sampingnya, menatapnya dengan mata polos yang penuh kasih. Kami akan ikut ayah untuk sementara waktu, supaya ayah tidak kesepian. Harapan yang telah hancur seakan kembali utuh. Pak Sanusi menatap mantan istrinya dengan penuh harap. Bolehkan, Dek? Aku ingin bersama mereka hanya untuk sementara. Wanita itu terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Boleh, Mas, tapi tolong, jaga mereka baik-baik. Pak Sanusi tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa lega. Meski tidak berhasil mengajak istrinya kembali, setidaknya ia tidak akan sendirian. Untuk sementara waktu, kesepian yang menghantuinya akan sirna. Ia membawa kedua anaknya pulang, dan dalam sekejap, rumah yang tadinya sunyi berubah hangat. Tawa mereka menggema di setiap sudut rumah. Pak Sanusi kembali menemukan kebahagiaannya. Semangatnya tumbuh lagi, ia bekerja lebih giat, ia menjalani hidupnya dengan lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sesuatu yang janggal mulai terjadi. Suatu hari, Pak Sanusi mengajak kedua anaknya ke bengkelnya yang tak jauh dari rumah. Sesampainya di sana, kedua bocah itu berlarian, bermain di antara tumpukan kayu dan peralatan kerja. Jangan lari-lari, nanti kejatuhan kayu, seru Pak Sanusi, suaranya penuh peringatan. Kami hati-hati kok ya, jawab mereka riang. Namun, peringatan itu seakan hanya angin lalu. Tak lama setelah itu, suara dentuman keras mengguncang seluruh bengkel. Sebuah suara yang begitu menggelegar seperti bumi yang retak dalam sekejap. Beraki, Pak Sanusi tersentak, matanya membelalak. Tumpukan kayu besar yang sebelumnya tersusun rapi kini telah berjatuhan, tepat di atas kepala kedua anaknya. Kalian! Jeritnya, seketika berlari ke arah mereka. Tangannya bergetar saat ia
mulai mengangkat kayu-kayu itu satu persatu. Nafasnya tersengal. Tangannya berlumuran darah, darah yang mengalir dari tubuh kecil yang kini tak bergerak. Tidak, tidak, tidak. Pak Sanusi menggendong mereka, melesat keluar bengkel, berlari sekuat tenaga menuju rumah sakit. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dan darah. Waktu terasa begitu lambat. Setiap langkah terasa seperti ribuan duri menusuk kakinya. Saat tiba di rumah sakit, tubuhnya bergetar saat dokter keluar dengan wajah sendu. "Maaf Pak, mereka kehabisan banyak darah. Kami tidak bisa menyelamatkan mereka." Dunia Pak Sanusi runtuh dalam sekejap. Ia tidak bisa mendengar apapun, tidak bisa merasakan apapun. Tangannya mati rasa, jantungnya mencelos, tubuhnya seakan tak lagi memiliki jiwa. Kedua anaknya telah pergi. Ia membawa mereka pulang, langkahnya gontai, pikirannya kosong. Di rumah, ia meletakkan mereka dengan hati-hati, menyiapkan segalanya untuk peristirahatan terakhir mereka. Dengan tangan yang gemetar, ia menghubungi mantan istrinya. Ketika wanita itu tiba, ia langsung berlari masuk. Wajahnya penuh kepanikan. Namun, saat melihat kedua anaknya terbaring diam di atas kain putih, dunianya hancur. "Apa yang sudah kau lakukan?" Raungnya, suaranya menggema seperti petir. Pak Sanusi hanya bisa terdiam. Air matanya mengalir, tubuhnya bergetar. "Kamu apakan anak-anakku?" Suara jeritan itu menusuk dada. Pak Sanusi tidak menjawab. Ia hanya menangis, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Kamu pembunuh, dasar pembunuh!" bentaknya lagi. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar karena amarah. Orang-orang mencoba melerai, tapi wanita itu terus mengamuk, menghujani Pak Sanusi dengan kemarahan yang menyayat hati. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya Pak Sanusi membalas. Suaranya serak, matanya merah penuh air mata. "Kalau dulu kamu tidak punya banyak hutang, hal ini tidak akan terjadi, Henning." Semua orang menatapnya. Dan tanpa menunggu lagi, Pak Sanusi berbalik, melangkah pergi. Ia meninggalkan rumah, meninggalkan mantan istrinya yang hancur, meninggalkan jenazah kedua anaknya yang belum dimakamkan. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya kacau. Sesuatu tidak masuk akal. Ini bukan sekadar kecelakaan. Tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya di bengkelnya. Kayu yang tertumpuk dengan rapi tidak mungkin jatuh begitu saja. Dan saat itu, sesuatu menghantam kesadarannya. "Nyai." Dengan langkah cepat, ia pergi ke pantai Kulon. Langit mendung, angin berhembus kencang, ombak bergulung ganas di kejauhan. Ia mencari Ki Ageng, menemukannya berdiri di dekat batu besar, menatap laut yang bergejolak. Pak Sanusi mendekat, emosinya meledak. "Mengapa?" Suaranya menggema, melampaui suara ombak. "Mengapa Nyai merenggut nyawa kedua anakku?" Ki Ageng menatapnya dengan mata redup. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Bukan aku yang seharusnya mati. Bukankah kesuksesanku harus dibayar dengan sisa nyawaku?" Ki Ageng hanya menggeleng pelan. "Semua itu di luar kendali saya." Pak Sanusi menatapnya dengan tatapan kosong. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Jalan salah yang ia pilih nyatanya benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Ia telah menuntaskan hutang piutang, kembali menjalani hidup yang berkecukupan. Tetapi apa artinya semua itu jika ia kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, dan yang paling menyakitkan, kehilangan jati dirinya sendiri? Pak Sanusi menyesal. Sesal yang begitu dalam mencengkeram jiwanya seperti belenggu yang tak bisa ia lepaskan. Ia hilang arah. Tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan. Hidupnya telah kosong, hampa, tanpa arti. Langkahnya gontai, tatapannya kosong. Ia berjalan, entah kemana. Angin malam yang menusuk tulangnya tak lagi ia rasakan. Pandangannya lurus ke depan, menatap gulungan ombak yang memanggilnya. Dengan langkah gemetar, ia menuju pantai. Ia terus berjalan, tak peduli pasir dingin yang menyentuh telapak kakinya, tak peduli suara laut yang menggelegar di telinganya. Ia berjalan dari bibir pantai, menuju ke tengah laut. Tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi. Air laut yang dingin menerpa tubuhnya, namun ia tidak berhenti. Selangkah demi selangkah, ia terus masuk ke dalam lautan. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar.
dan air mata tak kunjung berhenti mengalir. Dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, mengakhiri semuanya, mengakhiri penderitaan yang telah menggerogoti jiwanya. Ia tidak lagi ingin hidup, ia ingin pergi, ia ingin tenggelam, ia ingin hilang. Gelombang menyapu tubuhnya, menariknya semakin dalam. Napasnya tercekat, air asin memenuhi paru-parunya. Ia meronta sesaat, tetapi kemudian pasrah. Gelap, sunyi, hanya ada kesunyian yang memeluknya. Hingga akhirnya segalanya menghilang. Keesokan harinya, tubuh Pak Sanusi terdampar di bibir pantai. Kulitnya pucat, matanya tertutup, bibirnya membiru. Warga yang menemukannya terkejut, bergegas mendekat, tetapi sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Ia telah pergi, namun yang tidak mereka ketahui, raganya memang telah mati, tetapi rohnya tidak pernah kembali ke asalnya. Roh Pak Sanusi telah direnggut oleh Nyai. Ia bukan lagi manusia. Ia bukan lagi jiwa yang bebas. Ia telah menjadi pengawal di kerajaan Nyai, selamanya terikat dalam kegelapan. Tubuhnya ditusuk besi tajam dan panas, lalu dijadikan pagar bersama roh-roh lain yang telah terikat perjanjian. Ia bukan lagi Pak Sanusi, ia hanya sosok tanpa nama, tanpa jiwa, hanya sekadar pengawal yang abadi di dalam kegelapan. Kesalahan yang ia buat tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga menjerumuskannya ke dalam nasib yang lebih mengerikan dari kematian. Jalan salah yang ia pilih membawa petaka yang tidak pernah ia bayangkan. Dan kini tidak ada jalan kembali, tidak ada penyesalan yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada doa yang bisa membebaskannya. Ia telah menjadi bagian dari kegelapan selamanya.